Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Aceh Kamdani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Saya Dina Nadia Latifah sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak video presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nadia Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nadia Latifah dengan NPM 205060092. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi hari ini dengan judul materi Inovasi Bidang Kurikulum Pendidikan dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Aceh Proni Hamdani, SPD MPD. Sebelum memulai diskusi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 5. Yang pertama ada Silmi Zalmiati dengan NPM 1950600099. Yang kedua ada Restu Nabila dengan NPM 205060088. Yang ketiga, saya sendiri, Dina Nadia Latifah dengan NPM 205060092. Yang keempat, ada Mila Anggraini dengan NPM 205060102. Yang terakhir ada Dera Safitri Nur Hilman dengan NPM 205060111. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Zalmiati. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai inovasi kurikulum. Inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Inovasi kurikulum adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum yang dianggap baru untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Lalu di slide selanjutnya ada urgensi inovasi kurikulum. Yang pertama, agar lebih meratanya kesempatan belajar. Lalu yang kedua, menserasikan antar kegiatan pembelajaran dengan tujuan kurikulum. Lalu yang ketiga, implementasi kurikulum agar menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu yang keempat, menghargai kebudayaan lokal atau daerah. Yang kelima, menumbuhkan sikap minat dan motivasi belajar peserta didik. Lalu yang keenam, tersebarnya paket kurikulum yang menarik dan menyenangkan semua pihak, mudah dicerna, mudah diperoleh. Lalu yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan terlatih yang bermutu. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Saya, Dera Safitri Nur Hilman dengan NPM 2050600111 sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi terkait dengan faktor penyebab sulitnya inovasi kurikulum. Yang pertama, sekolah biasanya sangat sukar menerima pembaharuan kurikulum karena biasanya pembaharuan itu membutuhkan proses perencanaan yang cukup lama agar inovasi yang dikeluarkan itu lebih matang dan diterima oleh banyak orang. Lalu sumber daya di lapangan, sumber daya manusia itu terkadang masih terbatas bahkan masih rendah. Yang kedua, adanya pihak-pihak tertentu yang bersifat konservatif. Pihak-pihak ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu
guru, di mana guru ini adalah sosok yang mengimplementasikan dan menerapkan perubahan kurikulum kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Pihak yang kedua yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah ini harus siap untuk bertanggung jawab terkait dengan keputusannya dalam melakukan perubahan kurikulum. Apakah perubahan ini akan berdampak baik atau buruk terhadap perkembangan atau peningkatan pendidikan. Lalu yang ketiga, kadang-kadang perubahan kurikulum ini terkait pada tokoh yang mencetusnya. Bisa dibilang ada tim pro dan tim kontra, di mana biasanya tim pro ini adalah tim atau kelompok yang setuju terkait dengan pembaruan kurikulum yang dikeluarkan oleh tokoh tertentu yang terkenal dan juga mempunyai ide inovasi kurikulum yang baik. Sedangkan ada tim kontra yang sulit untuk menerima perubahan kurikulum ini. Yang keempat, mencetuskan ide-ide baru lebih mudah menerapkannya dalam praktek. Karena saat kita melakukan praktek, maka hasil perencanaan dari pembaruan inovasi kurikulum ini akan terlaksana dengan baik daripada kita hanya merencanakannya saja tanpa melakukan praktek. Itu akan sia-sia karena nantinya rencana inovasi kurikulum jika tidak dibarengi dengan praktek akan bersifat idealis dan tidak bersifat idealis dan tidak realistis. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pembaruan kurikulum memerlukan biaya yang lebih banyak. Lembaga pendidikan yang akan melakukan inovasi kurikulum harus menyiapkan dana untuk melakukan sosialisasi dan juga kesiapan pengimplementasian kurikulum. Ini membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu lembaga pendidikan sendiri, tenaga pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan, bahkan harus bekerja sama dengan orang tua dari peserta didik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Restu Nabilah dengan NPM 2050600088. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah dalam melakukan inovasi kurikulum. Pembaharuan suatu kurikulum perlu dilakukan, mengingat kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, yang senantiasa berubah dan terus berkembang. Perubahan kurikulum dimulai dari perubahan konseptual yang fundamental, kemudian diikuti oleh perubahan struktural. Adapun beberapa langkah dalam pembaruan kurikulum, yaitu yang pertama ada studi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat, yang kedua studi tentang karakteristik dan kebutuhan anak didik, yang ketiga mobilitas suatu perubahan kurikulum, yang keempat formulasi tujuan pendidikan atau kompetensi, yang kelima menempatkan aktivitas dan mata pelajaran, yang keenam mengorganisasikan pengalaman belajar dan perencanaan unit-unit pelajaran. Yang ketujuh ada pengujian atau uji coba kurikulum yang telah diperbarui. Yang kedelapan ada pelaksanaan atau implementasi kurikulum baru. Dan yang terakhir ada evaluasi dan kurikulum berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Mila Anggraini dengan NPM 2050600102. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kritik terhadap inovasi kurikulum. Ada sindiran dalam masalah perubahan atau pembaharuan kurikulum di Indonesia, baik pada Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama atau departemen lain. Ada yang menyebut ganti metode, ganti kurikulum. Ungkapan tersebut sudah kuno. Yang lebih dahsyat lagi, ganti dirjen, ganti kurikulum. Dan yang lebih baru, ganti tahun, ganti kurikulum. Munculnya badan baru seperti Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP melahirkan banyak masalah yang tumpang tindih. Karena dulu telah ada Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional atau Puskur Depdiknas yang khusus bertugas menangani kurikulum nasional.
Itulah realitas di lapangan yang membuat banyak praktisi pendidikan hanya bisa mengerutkan kening. Perubahan-perubahan kurikulum yang secara ideal diharapkan mampu merubah tatanan untuk meningkatkan kualitas anak-anak bangsa agar dapat berkompetensi dengan bangsa lain di dunia. Namun kenyataannya berbalik arah, menjadi bumerang. Perubahan itu ternyata hanya untuk kepentingan beberapa gelintir pengambil kebijakan untuk mengeruk kepentingan finansial. Perubahan kurikulum berarti menstrukturisasikan kurikulum yang ada untuk diganti dengan yang baru, dengan perubahan yang sedemikian rupa sehingga struktur-struktur atau topik-topik, ruang lingkup materi, dan metode pembelajaran ikut dirubah. Adapun langkah-langkah dalam pembaruan kurikulum yaitu mengenal atau mengikuti kebutuhan masyarakat, mobilisasi suatu perubahan kurikulum, studi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat, studi tentang karakteristik dan kebutuhan anak didik, formulasi tujuan pendidikan, menetapkan aktivitas belajar, dan perencanaan unit-unit pembelajaran. Pengujian kurikulum yang diperbaharui, pelaksanaan kurikulum baru, evaluasi, dan revisi berikutnya. Perubahan kurikulum seharusnya dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan segala kebutuhan, misalnya sosialisasi, pendanaan, dan pemberdayaan serta peningkatan kualitas semua komponen sistem pendidikan. Hal ini dimaksud agar tujuan perubahan kurikulum yang mulia itu bisa tercapai dengan baik, tanpa ada pemaksaan dan kepentingan pribadi yang pengambil kebijakan. Perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan dan sesuatu yang harus dilakukan, karena kurikulum adalah produk manusia. Tapi dalam melakukan perubahan kurikulum itu harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam teori-teori pengembangan kurikulum, bebas dari kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan politik. Itu saja materi yang dapat disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu inovasi kurikulum adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum yang dianggap baru untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam inovasi kurikulum mempunyai banyak urgensi, antara lain yaitu yang pertama, agar lebih meratanya kesempatan belajar. Yang kedua, menserialisasikan antara kegiatan pembelajaran dengan tujuan kurikulum. Yang ketiga, implementasi kurikulum agar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, menghargai kebudayaan daerah maupun lokal. Yaitu, ada lagi kesulitan-kesulitan dalam perubahan kurikulum disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sekolah biasanya sangat sukar menerima pembaruan kurikulum. Lalu adanya pihak-pihak tertentu yang bersifat konservatif, lalu adanya kadang-kadang perubahan kurikulum itu terikat pada tokoh yang mencetuskannya. Yang terakhir, mencetuskan ide-ide baru lebih mudah menerapkannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan pengucapan nama atau gelar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, bisa di forum diskusi atau bisa bertanya langsung. Terima kasih. Tadi kita sudah menyimak video presentasi, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Silakan Meleraldi.
Izin bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meldi dengan NPM 2050600097, perwakilan dari kelompok 1. Sekolah biasanya sangat sungkan menerima pembaharuan kurikulum. Karena biasanya perubahan itu tentu membutuhkan waktu proses yang lama dan rumit. Nah, bagaimana upaya kita sebagai calon guru mengatasi hal tersebut? Terima kasih kepada Meraldi yang sudah bertanya. Jangan lupa pertanyaannya di chat, ditanya kembali kepada room chat. Boleh kepada Salma. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Selamat Anaya, NPM 205011. Apa tujuan dari inovasi kurikulum? Terima kasih. Terima kasih kepada Salma. Jangan lupa di chat kembali pertanyaannya. Kepada Nova dipersilahkan. Saya Nova Septiani dengan NPM 2050600120, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya. Bagaimana contoh inovasi kurikulum dalam pembelajaran? Terima kasih. Jangan lupa kepada di chat kembali. Untuk pemateri, apakah ada yang ingin menjawab? Dipersilahkan. Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Meldi. Silakan Mila. Ya, pertanyaannya, sekolah biasanya sangat sukar menerima pembaharuan kurikulum karena biasanya perubahan itu tentu membutuhkan waktu proses yang lama dan rumit. Nah, bagaimana upaya kita sebagai calon guru untuk mengatasi hal tersebut? Upaya kita sebagai calon guru untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan mengenai kurikulum tersebut, sehingga kita dapat mengenal, mengetahui, dan memahami lebih dalam tentang kurikulum tersebut. Setelah itu, mencoba untuk melaksanakannya secara bertahap. Selain itu, guru juga harus memiliki kreativitas, kecakapan, kesungguhan, dan ketekunan dalam menghadapi perubahan kurikulum tersebut. Itu saja moderator yang dapat saya jawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Mila yang telah menjawab pertanyaan. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Jika tidak, boleh dijawab oleh pemateri selanjutnya. Moderator, izin menjawab pertanyaannya Salma. Silakan Mila. Baik, pertanyaannya Salma itu apa tujuan dari inovasi inovasi kurikulum. Nah, kurikulum sendiri itu sebagai bahan rujukan dalam proses pembelajaran yang harus ataupun mampu menciptakan peserta didik yang diharapkan masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan zamannya. Nah, tujuan dari inovasi itu sendiri untuk merespon tuntutan zaman sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan globalisasi. Nah, pada dasarnya tujuan inovasi kurikulum itu untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di masa peserta didik itu berasal. Secara garis besar, ruang lingkup inovasi kurikulum terdiri atas tujuan kurikulum, struktur kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran, dan sistem penilaian. Jadi, tujuan dari pengembangan dan inovasi kurikulum itu difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang dimanifestasikan dalam kehidupan secara kontekstual. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Bila yang sudah menjawab pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Contoh dari program pertanyaannya
pertanyaan dari Nova, contoh inovasi kurikulum dan pembelajaran. Di sini ada beberapa contoh inovasi antara lain manajemen berbasis sekolah, pengajaran kelas rangkap, lalu ada pembelajaran kontekstual atau contextual learning, lalu ada pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mungkin cukup, apakah cukup jawabannya kepada yang bertanya? Iya, cukup. Makasih. Tadi kita sudah menyimak sesi pertanyaan. Mungkin dicukupkan saja presentasi untuk hari ini. Cukup sekian dari kelompok 7, dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada absen.